Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan konten yang sebelumnya, ini adalah rangkuman IPA untuk persiapan ujian sekolah kelas 6 part 2. Rangkaian listrik. Jadi untuk pemahaman. Jadi untuk rangkaian listrik saya menerangkan dalam bentuk contoh soal. Rangkaian listrik seri pada lampu hias. Paralel pada lampu lalu lintas dan pemasangan lampu di rumah. Contoh soal. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, ini perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika saklar S2 diputus, mari perhatikan untuk saklar S2. Lampu yang tidak menyala adalah lampu nomor A 1, 2, dan 3, B 2 dan 3, C 3, 4, dan 5, D 4 dan 5. Perhatikan saklar lampu S2. Jika diputus, maka lampu yang tidak menyala adalah lampu, pertanyaannya, yang tidak menyala. Nah, pembahasannya, lampu 1, 2, dan 3 akan tidak menyala ya. 1, 2, dan 3 tidak menyala apabila saklar S2 diputus. Nah, sedangkan lampu 4 dan 5 itu tetap menyala. Nah, contoh soal yang kedua. Jika saklar S1 disambung, mari perhatikan saklar S1. Jika saklar S1 disambung, yang akan terjadi adalah A. Semua lampu menyala, B. Semua lampu padam, C. Lampu 5 menyala, lampu 1, 2, 3, dan 4 padam, D. Lampu 5 padam, lampu 1, 2, 3, dan 4 menyala. Pembahasannya, jika saklar S1 disambung, perhatikan saklar S1, jika S1 disambung, yang akan terjadi adalah lampu 5 menyala, lampu 1, 2, 3, dan 4 akan padam. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, contohnya hewan, tumbuhan, air, angin, dan matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya, logam seperti aluminium, emas, besi, minyak bumi, batu bara. Pelestarian alam. Upaya mencegah kerusakan lingkungan yaitu reboisasi, mencegah penebangan liar, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, membuat sengkedan, mengolah limbah. Nah, upaya yang perlu dilakukan agar bahan bangunan tetap lestari diantaranya menggunakan pasir sehemat mungkin, menggunakan bahan kapur sehemat mungkin, menggunakan bahan pengganti untuk penghemat bahan baku, melakukan tebang pilih sehingga kelestarian kayu terjaga, melakukan reboisasi sebagai upaya menjaga kelestarian alam, membuat peraturan tentang pengambilan bahan tambang. Siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Kegiatan manusia untuk menjaga keberlangsungan siklus air yaitu reboisasi, menanam lahan kosong di sekitar rumah, membiarkan lahan terbuka atau tidak tertutup semen, dan membuat lubang serapan atau biopri. Gerhana matahari terjadi jika bumi, bulan, dan matahari terletak pada posisi sejajar. Ingat, untuk gerhana matahari itu letak bumi, bulan, dan matahari itu terletak posisi sejajar. Bulan berada di antara bumi dan matahari.
Posisi ini menyebabkan sinar matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bumi berada dalam bayang-bayang bulan. Gerhana ini terjadi di siang hari. Ini untuk memperjelas contohnya, ya. Jadi bulan itu berada di antara bumi dan matahari. Jadi sinar matahari yang menuju ke bumi itu terhalang oleh bulan, sehingga di sebagian bumi itu gelap karena tidak mendapatkan sinar matahari. Ini adalah contoh gerhana matahari. Untuk membedakannya, saya akan memberikan gambar juga untuk contoh gerhana bulan. Nah, ini perbedaan letaknya. Jika gerhana matahari itu bumi di belakang, paling belakang, ya. Jika gerhana bulan itu bumi berada di tengah. Jadi sinar bulan itu tidak mendapatkan pantulan dari sinar matahari sehingga bulan tidak bersinar, sehingga sebagian bumi itu gelap karena sinar bulan tidak mendapatkan pantulan dari sinar matahari. Ini untuk menghafalnya ya. Matahari tetap posisi di awal. Jika gerhana matahari itu bulan di tengah, bumi di belakang. Jika gerhana bulan itu sebaliknya, bumi di tengah sedangkan bulan paling belakang. Kemudian planet. Nama-nama planet itu ada planet Merkurius, julukannya planet terkecil, satelitnya tidak ada. Venus itu julukannya bintang kejora, bintang fajar, planet terpanas, satelitnya tidak ada. Lalu kemudian planet ketiga yaitu bumi, julukannya planet biru, satelitnya satu yaitu bulan. Dan kemudian planet Mars itu julukannya planet merah, satelitnya ada dua, Phobos dan Deimos. Kemudian yaitu planet Jupiter, julukannya planet raksasa atau raja langit, memiliki satelit 67 satelit. Kemudian planet Saturnus, julukannya planet terindah, untuk satelitnya ada 62 satelit. Dan planet selanjutnya yaitu planet Uranus, julukannya planet terdingin, kembaran Neptunus. Satelitnya ada 27 satelit. Kemudian planet Neptunus itu julukannya planet pembuat ulah kala revolusi terlama. Satelitnya ada 14 satelit. Rotasi dan revolusi bumi. Itu ini waktunya ya. Untuk 21 Juni sampai 20 September di belahan bumi utara itu mengalami panas ya. Sedangkan belahan bumi selatan itu mengalami musim dingin. Sedangkan waktu saat 23 September sampai 22 Desember belahan bumi utara itu musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan itu musim semi. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret belahan bumi utara itu musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan itu musim panas. Kemudian saat 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara itu musim semi, sedangkan belahan bumi selatan itu musim gugur. Nah, magnet, itu cara membuat magnet ada 3 macam, yaitu dengan menggosok-gosokkan, induksi, dan elektromagnet. Energi alternatif, matahari, angin, air, bahan bakar bio. Contohnya, singkong, ubi diolah menjadi bioetanol, biji jarak diolah menjadi biodiesel, kotoran hewan diolah menjadi biogas. Energi, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, kayu bakar untuk api unggun. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Contohnya saat kita menghidupkan televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin, blender, dan mesin cuci. Penyakit yang menyerang organ peredaran darah itu ada anemia, itu artinya kekurangan sel darah merah. Hemofilia itu darah sukar membeku. Leukemia atau kanker darah.
Varises itu pelebaran pembuluh darah vena. Jantung koroner, penyumbatan pada arteri koroner. Perbedaan waktu. Mari kita perhatikan peta ini. Jadi waktu Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA atau WITA itu waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian timur. Jadi untuk mengingatnya, waktu Indonesia bagian timur itu waktunya berjalan lebih cepat ya. Pertama yang lebih cepat. Jadi perbedaan waktu di bumi itu disebabkan oleh peredaran letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Nah, contohnya, jika di Jakarta pukul 13.00 WIB, maka di Papua pukul 15 WIT. Jadi nih untuk perbedaannya itu selisih 1 jam semua. Untuk WIB itu selisih misalnya jam 1 siang, di waktu Indonesia bagian tengah itu jam 2 siang. Sedangkan di waktu Indonesia bagian timur itu jam 3 sore ya. Jadi selisihnya itu setiap untuk bagian golongan wilayah itu 1 jam. Dan waktu yang tercepat itu waktu Indonesia Timur. Maka jika Jakarta pukul 13.00 WIB, maka di Papua waktu Indonesia Timur itu pukul 15.00 WIT. Nah, nama-nama hewan, mohon maaf, itu kucing, matanya alat penglihatan, mulut untuk makan, minum, komunikasi, sedangkan ekor itu alat keseimbangan. Untuk ikan, matanya berfungsi untuk alat penglihatan, alat penglihatan, sedangkan mulut itu berfungsi untuk makan, minum, komunikasi, sedangkan ekor membantu pergerakan saat berenang. Dan burung, matanya berfungsi untuk alat penglihatan, mulut untuk paruh, mulutnya itu paruh untuk mencari makanan, sedangkan ekor berfungsi untuk keseimbangan ketika terbang. Dan sapi, matanya berfungsi untuk alat penglihatan, mulut untuk makan, minum, komunikasi, sedangkan ekor berfungsi untuk mengusir serangga yang menghinggapnya. Sifat cahaya. Gambar 1 itu contoh dibiaskan, jadi seakan-akan pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air itu seakan-akan bengkok. Sedangkan gambar kedua itu merambat lurus. Jika ada cermin itu cahayanya merambat lurus. Kemudian gambar yang ketiga itu orang bercermin, maka dipantulkan, diri kita seakan-akan ada di cermin. Kemudian gambar keempat itu senter yang menyenteri gelas berisi air itu menembus benda bening. Jadi sifat cahaya menembus benda bening. Kemudian gambar yang kelima itu contoh diuraikan. Nah, penyakit yang menyerang organ pernafasan yaitu flu atau influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran nafas atau alergi. Sesak nafas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Pneumonia atau yang biasa disebut dengan radang paru-paru merupakan peradangan akibat infeksi. Nah, yang terbaru ini yaitu penyakit COVID-19. COVID-19. Penyebabnya adalah virus corona. Penyakit yang menyerang organ pencernaan adalah gastritis atau radang dinding lambung. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri atau parasit. Kemudian sembelit atau konstipasi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak sehingga fases keras.
Ya, cukup sekian untuk pembahasan materi IPA. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.